Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Furko Ramdhani yang memiliki NIM 220800006. Saya kali ini akan membahas laporan praktikum 1 survei pemetaan sesi 061 yang berjudul membuat garis lurus di lapangan dan memperpanjang garis lurus di lapangan, yang memiliki dosen pengampu yaitu Riko Mayudi STMT. Saya berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Antoni Abdi, Diva Agustino, Fani Desti Olivia, dan Ahmad Furko Ramdhani. Kami melakukan praktikum ini pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 yang berlokasi di depan lapangan di depan rektorat. Pada saat itu cuaca sekitar 28 derajat Celcius. Pertama-tama, tujuan kegiatan ini adalah untuk membuat mahasiswa terampil dalam menempatkan titik pada garis lurus di lapangan. Yang kedua, mahasiswa terampil dalam memperpanjang garis lurus di lapangan. Landasan teori. Membuat garis lurus merupakan kegiatan pada bidang tanah. Kegiatan ini harus memperhatikan bidang tanah di sekitar, dikarenakan apabila bidang tanah tidak lurus atau datar, ataupun adanya bangunan atau pohon yang menghalangi pengukuran, maka akan merubah hasil pengukuran, bahkan bisa membuat hasil pengukuran menjadi salah dan tidak efektif. Memperpanjang garis lurus. Memperpanjang garis lurus sebenarnya sama saja dengan kegiatan membuat garis lurus. Perbedaannya terletak pada caranya. Memperpanjang garis lurus dilakukan dengan membentuk titik yang sudah diketahui di lapangan. Titik yang ditentukan itu berada di luar garis yang diketahui. Titik biasanya ditandai dengan menggunakan yalon dan juga pen ukur, lalu diukur menggunakan pita ukur dan dicari terlebih dahulu arah mata anginnya menggunakan kompas. Alat dan bahan. Pertama ada yalon. Yalon fungsinya untuk ditancapkan ke tanah ketika titik di lapangan sudah diketahui. Lalu kedua ada pen ukur. Pen ukur berfungsi sebagai penanda titik untuk sementara. Lalu ada pita ukur untuk mengukur. Lalu ada kompas untuk mencari arah angin, tepatnya arah angin utara. Lalu ada keselamatan seperti helm dan juga rompi. Keselamatan kerja. Pertama, mahasiswa harus memakai sepatu. Kedua, pastikan jumlah alat yang dipinjam. 3, hindari kehilangan alat. 4, pakailah helm untuk keamanan kepala. 5, gunakan rompi untuk identitas di lapangan. Langkah kerja. Pertama-tama, kita harus melakukan persiapan. Persiapannya adalah mempersiapkan alat yang dibutuhkan, lalu pergi ke tempat praktek. Kedua, menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. Pertama, dirikan yalon pada titik B yaitu titik awal, dan titik Q yaitu titik akhir yang berjarak sekitar 25 meter. Tempatkan titik-titik di antara titik B dan titik Q yang berjarak masing-masing 5 meter. Dari titik P 5 meter dan ke titik A, dan dari A ke B 5 meter dan seterusnya sampai ke titik Q. Ketiga, memperpanjang garis lurus. Pertama, tempatkan titik tambahan di sepanjang garis P dan Q. Titik tersebut adalah titik E yang berjarak 5 meter dari titik Q. Lakukan hal yang sama apabila ingin memperpanjang garis lurus lagi. Saya akan membahas sketsa. Kira-kira sketsa petanya seperti ini. Dari gerbang masuk UNP, di sebelah kiri akan ada Masjid Al-Azhar UNP. Lalu di sebelah kanannya ada lokasi praktek. Dan di depan lokasi praktek tersebut ada gedung rektorat UNP, dan di sebelah kiri gedung rektorat UNP ada auditoriumnya UNP. Dan disinilah lokasi prakteknya. Arah mata anginnya. Data praktikum.
Pertama, data praktikum dari titik P ke titik Q yaitu berjarak 25 meter. Dari titik P ke titik A berjarak 5 meter. Dari titik P ke titik B berjarak 10 meter. Dari titik P ke titik C berjarak 15 meter. Titik P ke titik D berjarak 20 meter. Titik P ke titik E jarak 25 meter. Analisis dan pengolahan data. Skala yang digunakan itu 1:250. Artinya, setiap 1 cm yang ada di sketsa peta berarti 25 meter di aslinya. Menghitung panjang PE. Menghitung panjang PE berarti PE sama dengan PQ plus QE sama dengan 25 meter ditambah 5 sama dengan 30 meter. Hasil pembahasan. Pertama-tama, titik P ke titik Q berjarak jarak sebenarnya 25 meter. Jarak pada peta 10 meter, 10 cm. Jarak PA sama dengan aslinya 5 meter, sedangkan pada peta itu 2 cm. Jarak P ke B pada aslinya 10 meter, sedangkan pada peta 4 cm. Jarak P ke C itu berjarak sebenarnya itu 15 meter, sedangkan pada peta yaitu 6 cm. Sedangkan jarak P ke D yaitu 20 meter pada aslinya, sedangkan pada peta berjarak 8 cm. Sedangkan untuk P ke E berjarak 30 meter pada aslinya, sedangkan pada cm berjarak 12 cm. Kesimpulan dan saran. Pertama, kesimpulan. 1. Sebuah garis lurus terbentuk oleh dua titik yang terdapat jarak antara dua titik tersebut. 2. Panjang P sampai ke E yaitu 30 meter. Yang keempat, skala yang digunakan yaitu 1:250 meter. Saran. 1. Lokasi yang digunakan praktikum kali ini harus pada bidang tanah yang lurus atau datar dan tidak ada yang menghalangi pengukuran. Persiapkan segala alat agar praktikum lancar. Ketiga, ikuti prosedur keselamatan kerja. Keempat, teliti dalam melakukan pengukuran. Gambar kerja. Kira-kira gambar kerjanya seperti ini. Ini ada titik P sampai ke titik Q yang berjarak 30 meter. Pertama, kita hitung terlebih dahulu titik P ke titik Q berjarak 30 meter dengan menggunakan pita ukur. Lalu setelah itu kita buat titik-titik di antara titik P dan titik Q yang masing-masing berjarak 5 meter. Dari titik P ke titik A kita ukur menggunakan pita ukur berjarak 5 meter, lalu A ke B 5 meter, B ke C 5 meter, C ke D 5 meter, lalu D ke Q 5 meter. Lalu jika ingin menambahkan titik boleh, yaitu dari titik Q ke titik E 5 meter, sehingga totalnya semuanya 30 meter. Pada kegiatan kali ini juga disarankan dilakukan oleh 2 orang atau lebih agar tidak salah dalam melakukan pengukuran. Dan ini merupakan dokumentasi ketika melakukan praktikum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.